Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu indikator yang penting bagi kesehatan anak-anak kita. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus selalu kita awasi dengan benar, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satu masalah tumbuh kembang yang saat ini sedang menjadi topik yang hangat di Indonesia maupun di dunia adalah stunting. Apa itu stunting? Stunting diambil dari bahasa Inggris yang berarti kerbil, cebol, atau pendek. Secara lengkap, stunting diartikan sebagai keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku yang ada untuk anak seusianya. Misalnya, anak laki-laki usia 2,5 tahun, tinggi badan normalnya berkisar antara 85,2 cm sampai 98,8 cm. Jadi, jika anak Anda yang berumur 2,5 tahun, tinggi badannya di bawah 85,2 cm, maka anak Anda bisa saja disebut stunting. Hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2%. Sedangkan berdasarkan pemantauan status gizi tahun 2016, stunting mencapai 27,5%. Padahal WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia membatasi prevalensi stunting di setiap negara adalah di bawah 20%. Hal ini berarti pertumbuhan yang tidak maksimal dialami oleh sekitar 8,9 juta anak di Indonesia, atau 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Stunting merupakan masalah kronis yang umumnya terjadi karena adanya asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama tersebut, biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Selain disebabkan oleh adanya asupan gizi yang kurang, stunting disebabkan oleh hal lain, seperti adanya pola pengasuhan yang buruk, kemudian yang kedua, adanya kurang akses terhadap makanan yang bergizi, kemudian layanan kesehatan yang masih sangat terbatas, dan yang terakhir adanya kekurangan air bersih dan sanitasi yang buruk. Anak yang mengalami stunting bisa dikenali dari tanda-tanda berikut. Pertama, perawakan tubuh yang pendek pada usianya. Kedua, pertumbuhan gigi yang terlambat. Ketiga, wajah tampak lebih muda. Keempat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Kelima, tanda pubertas terlambat. Dan terakhir, pada usia 8-10 tahunan, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan stunting dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan perkembangan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya prestasi belajar, mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit tidak menular seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, atau stroke. Kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitas, dan daya saing bangsa. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun.
perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Ada 10 cara untuk mencegah stunting. Yang pertama, memberikan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kedua, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Ketiga, pemenuhan gizi yang seimbang. Keempat, persalinan dengan dokter atau psikolog ahli. Kelima, inisiasi menyusui dini. Keenam, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan. Ketujuh, berikan makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan sampai 2 tahun. Kedelapan, berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Kesembilan, pantau pertumbuhan di posyandu terdekat. Yang ke-10, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat.